Dalam kondisi atau keadaan yang terpuruk dalam masalah ekonomi, jangan berputus asa seperti yang dialami oleh Supri dan juga Solihin, dua orang sahabat yang di PHK dari perusahaan dan memilih melakukan jalan pesugihan di Gunung Kemukus, yang pada akhirnya Solihin berakhir tragis, mati dengan mengenaskan. Assalamualaikum, ketemu lagi nih sama saya Misbah Muthaharun. Apa kabar kalian? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Lur teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang kisah nyata pesugihan, yaitu kisah nyata pesugihan Gunung Kemukus. Dimana cerita ini datang dari narasumber dua orang pemuda yang dimana keduanya ini adalah pelaku pesugihan itu sendiri. Nah, jadi pemuda pertama ini sebut saja namanya itu Solihin, atau yang akrab dipanggil Lihin. Dan temannya satunya lagi, pelaku yang kedua, ini namanya Supriyadi, yang akrab dipanggil Supri. Nah, ini udah jelas namanya pasti disamarkan karena demi untuk menjaga privasi, keamanan, dan juga kenyamanan orang-orang tersebut. Kalian pasti penasaran dong, gimana nih keseruan, kisah misterinya, horornya, apa aja yang terjadi ketika mereka ini ritual pesugihan di Gunung Kemukus. Mungkin bagi kalian ada yang pernah dengar atau mungkin bahkan tahu ya, paham dan tahu di mana lokasinya Gunung Kemukus, yaitu masih di Jawa Tengah, yaitu ikutnya Kabupaten Sragen kalau nggak salah. Nah, itu memang Gunung Kemukus seringkali dijadikan atau disalah fungsikan oleh orang-orang atau oknum-oknum yang dimana mereka ini harusnya di situ bertabaruk, tapi justru malah menyeleweng di jalur kiri, yaitu pesugihan, bersekutu dengan setan. Nah, kalian penasaran kan? Ya udah, nggak usah lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Solihin atau Lihin adalah seorang pemuda yang dimana dia bekerja jadi karyawan di salah satu perusahaan. Solihin itu menjadi seorang karyawan yang lumayan karena sudah punya kedudukan. Dan tentu saja itu membuat hidupnya Solihin itu menjadi lebih tenang. Ya karena selain kebutuhan semuanya terpenuhi, dia juga bisa ngirimin duit tuh ke keluarganya yang di kampung. Dan karena hal itulah sehingga kepulangannya Solihin itu selalu dirindukan oleh kedua orang tuanya dan juga keluarganya. Karena Solihin tahu kehidupan mereka di kampung halaman itu ya kehidupan di kampung ya pas-pasan. Jadi si Solihin inilah yang jadi tulang punggung dan jadi harapan orang tuanya. Tapi sayangnya Tuhan berkehendak lain. Jadi waktu itu perusahaan tempat di mana Solihin ini bekerja itu mengalami pailit mendadak atau kebangkrutan. Dan sehingga karena kebangkrutan itu perusahaan rugi sangat besar sekali. Kenapa? Karena yang memimpin di perusahaan tersebut itu tersandung masalah. Sehingga membuatnya harus dibui alias dipenjara. Karena hal itulah sehingga perusahaan harus mengurangi separuh dari karyawannya. Karena perusahaan udah nggak sanggup lagi tuh buat nanggung beban buat ngegaji karyawannya. Dan Lihin adalah salah satu karyawan yang terkena dampaknya. Sehingga dia pun diberhentikan dari tempat dia bekerja alias di PHK. Solihin bingung dong. Ketika dia PHK, dia kalau untuk sekedar dia hidup sendiri sih masih bisa dia pikirin. Kalau buat sekedar makan dia doang. Nah, tapi dia pikir itu keluarganya di rumah, orang tuanya yang selalu nungguin di akhir bulan ketika gajian, yang selalu Solihin ini ngirimin. Tapi ternyata harus kandas karena dia di PHK. Nah, karena hal itu Solihin pun dia mikir, kalau nanti orang tuanya dikasih tahu tentang PHK-nya Solihin pasti kepikiran. Takutnya karena orang tuanya ini udah lumayan sepuh, ya nanti takutnya sakit atau gimana. Sehingga Solihin memilih untuk merahasiakan itu. Sebenarnya sih nggak cuma itu, Solihin itu malu kalau misalkan orang tuanya tahu dia di PHK, karena dia udah berkali-kali berjanji ke orang tuanya itu nanti pokoknya dia bakalan bikinin rumah atau merenovasi rumahnya yang di kampung. Karena kan kata Solihin itu memang udah nggak layak lagi buat ditempatin. Dan tentu saja karena Solihin itu dipecat di PHK,
Sehingga dia kepikiran dengan janjinya terhadap orang tuanya, terus kebutuhan orang tuanya di kampung yang setiap bulan selalu dia kirim ternyata sekarang harus terhenti. Akhirnya Solihin stres, dia depresi, dia pikirannya tuh jadi hilang kendali. Gimana nih caranya cari duit dan cari duit. Dan bahkan nih Solihin itu pernah mencoba untuk melakukan percobaan bunuh diri. Karena Solihin saking gak kuatnya dengan tekanan hidup yang dia rasa, dia itu udah gak sanggup untuk melaluinya. Hingga pada akhirnya dia pun ketemu sama temennya, si Supri ini. Yang dimana Supri itu ternyata dia temen di perusahaan yang sama, tapi lain divisi. Dan gak disangka-sangka. Jadi bermula dari obrolan ringan antara mereka berdua, Lihin dan juga Supri. Dan karena obrolan itu akhirnya Lihin pun semakin terjerumus ke dalam jurang atau lembah dosa yang sampai sekarang Solihin itu masih sangat menyesali semua perbuatannya itu. Jadi itu masih teringat jelas tuh di ingatannya Solihin sampai sekarang. Ceritanya di pagi itu seperti biasanya. Jadi awalnya tuh pada saat Solihin ini lagi beli makanan kan di warung tetangga tempat dia ngekos. Nah itu nggak sengaja dia ketemu tuh sama si Supri. Itu awal pertemuannya kayak gitu. "Woi Solihin, gimana kabarnya Hin?" Gitu tanya si Supri. "Berat nih Pri, bingung aku." "Loh bingung kenapa? Kita kan sama-sama di PHK." "Ya bingung lah, di sini nggak ada kerjaan. Makan ngutang mulu di warung. Pengen pulang nggak ada biaya. Kalaupun ada malu. Nanti ngasih tahu sama orang tua gimana kalau ternyata aku udah nggak punya kerjaan. Nggak pulang, di rumah nelponin terus. Kapan kirimannya, kapan kirimannya. Butuh ini, butuh itu." Jawabnya Solihin seperti itu. Sambil sama sekali nggak memandang wajahnya Supri temennya itu. Ya karena saking pusingnya. "Pri, gimana nih kalau misalkan kita tuh cari kerjaan lagi aja yuk." Si Solihin sempat ngajak nyari kerja tuh ke temennya Supri. "Ya elah lu mah enak Hin. Lu mah mantan kepala divisi, mantan supervisor. Lu enak cari kerja. Lu tinggal kasih tuh paklaring lu, tunjukin. Enak. Lah gua karyawan biasa." "Pri, ya nggak kayak gitu juga. Sekarang gini deh, kamu pikir. Kita itu bekerja di perusahaan yang sama. Oke, aku ini pernah menjabat sebagai kepala divisi atau supervisor. Taruhlah seperti itu. Dan kamu karyawan biasa. Sekarang gini, kita bekerja di perusahaan yang sama. Dan perusahaan tempat kita bekerja tersandung kasus. Pimpinannya kita di penjara. Nah terus ketika aku bangga dengan paklaringku sebagai supervisor pada waktu itu, terus aku melamar pekerjaan dan aku berikan paklaring tersebut, mereka baca, ternyata aku karyawan dari perusahaan yang korup. Apakah kamu menjamin perusahaan itu akan menerima aku? Enggak, Pri. Kita sama. Dan logikanya nih, realnya, realitanya, kalau memang aku tuh gampang nyari kerja dengan pengalaman kerjaku yang sebelumnya, sekarang aku udah nggak bingung, nggak pusing. Tinggal aku ngelamar, nih kasih paklaring, pengalaman kerjaku begini-begini. Udah kelar. Nyatanya sama kan kayak kamu. Lontang-lantung sekarang, makan ngutang di warung. Giliran ditagih nggak punya duit. Kos-kosan belum bayar. Boro-boro orangnya baik. Coba kalau misalkan nih warung nagih, kontrakan nagih. Pecah nih kepala, mau tinggal di mana, mau pulang malu. Jadi kayak gitu terangnya si Solihin kepada si Supri. Nah si Supri yang mendengar penjelasan dari Solihin, ya dia diam aja sambil mikir, tapi diamnya itu dia mau ngajakin Solihin ide apa lagi ya. Nah tiba-tiba itu si Supri nyeletuk kayak gini, "Woi bro, ini gua ada ide." "Ide apaan?" "Enggak, ini dengerin baik-baik. Gimana kalau kita cari pesugihan aja bro?" Kata si Supri begitu, ngajak si Solihin. "Kamu ini ngaco aja Pri, pesugihan. Males aku, ntar ujung-ujungnya apa pesugihan itu? Ya tumbal. Males lah, enggak. Solihin menolak nih awalnya. "Weh Hin, ini lu dengerin baik-baik ya. Gua nih ada info nih, gue pernah denger tentang pesugihan. Dan pesugihan itu aman. Dan gue jamin ini gak ada tumbalnya. Dan pesugihan ini menurut cerita atau informasi yang gue denger, itu manjur banget. Dan tanpa tumbal Hin. Ini beneran serius, gue gak bohong." Kata Supri kayak gitu ngerayu Solihin.
Dan benar, singkat cerita, akhirnya Solihin pun tertarik dan mereka berdua merencanakan dan memutuskan kapan mereka ini harus pergi mendatangi tempat atau lokasi pesugihan tersebut. Dengan sisa uang tabungan yang mereka punya, yang dimana itu untuk bertahan hidup, yang mereka buat bayar kosan, bayar warung aja mereka tahan, mereka pakai buat operasional menuju ke lokasi pesugihan itu. Karena dirasa, ini benar juga nih kata Supri, ini mungkin bisa jadi jalan nih yang bisa memecahkan semua masalahku. Kata Solihin gitu kan, bergumam sendiri dalam hati. Dan mereka berangkat menuju ke tempat pesugihan itu. Dan lur teman-teman, tempat pesugihan itu yang mereka datangi tidak lain tidak bukan adalah Gunung Kemukus yang berada di Sragen, Jawa Tengah. Nah tapi sayangnya ketika sesampainya mereka di Gunung Kemukus, setelah mereka ini selesai melakukan ziarah, mereka berdua ini sempat bingung. Bingungnya kenapa? Karena menurut juru kunci yang jaga makam, di tempat tersebut itu nggak bisa untuk mencari pesugihan. Nah di sini Solihin kecewa dong sama Supri. Pri, kamu ini gimana sih? Katanya ini lokasinya, katanya di sini ada tempat untuk pemujaan pesugihan. Kamu dengar sendiri kan kata juru kunci, di sini tuh adanya makam. Nah konon kalau saya nggak salah ya, itu Gunung Kemukus ada makam, itu makamnya Pangeran Samudra kalau nggak salah. Kalau misalkan saya salah tolong dibenarkan ya, tolong dikoreksi. Nah itu si Solihin kecewa, dia ngerasa dibohongin tuh sama si Supri. Jadi ya selain itu si juru kunci ini pun juga menjelaskan, di sini itu makam dan di sini adalah tempatnya orang-orang pada berziarah untuk berdoa di sini, mengingat kematian, bertawasul di sini. Dan kalau Mas berdua ini ada tujuan lain atau yang seperti tadi ditanya nyari pesugihan, silahkan cari sendiri. Dan saya tidak akan pernah ikut campur sekalipun saya tahu tempatnya. Nah di sini mulai nih ada kayak clue. Walaupun saya tahu tempatnya, kata juru kunci itu. Oh berarti di sini ada beneran. Nah si Supri akhirnya meyakinkan Solihin lagi. Nah lu denger tuh Solihin, gimana juru kunci tadi bilang. Dia nggak ikut campur walaupun dia tahu. Berarti emang di sini tuh benar-benar ada. Udah gue yakin. Udah ntar di sini pasti kita nemu nih jalannya. Udah lu percaya aja sama gue. Kata si Supri gitu. Ah terserah kamu aja lah Pri. Udah malas aku, capek. Jauh tahu dari sana ke sini, dari tempat kita. Belum lagi ongkosnya. Mana duit pas-pasan lagi tabungan. Gitu kata Solihin. Dia ngegerutu terus. Udah lahin lu sabar aja sih. Namanya juga usaha. Masa iya kita belum dapat hasilnya udah nyerah? Udah semangat. Anggap aja ini tuh cobaan, ujian buat kita. Langsung Solihin ngomong dong. Kamu ini ujian cobaan apa sih Pri? Ujian cobaan itu datangnya dari Tuhan. Untuk hamba yang tawakal. Nah ini kita itu mau mencari pesugihan. Udah cukup. Jangan bawa Tuhan. Ya makanya ngomongnya yang bener. Kata Solihin gitu. Yaudah. Udahlah gue malas debat sama lu, udah diem. Kita mikir nih gimana caranya nyari lokasinya tuh. Nah akhirnya nih ada yang aneh nih di sini. Jadi ketika mereka berdua udah hampir menyerah, mereka ini kan menuju ke mobil kan. Mereka tuh ngerental mobil, mereka berdua. Nah menuju ke parkiran, ketika mau naik mobil, nah itu tiba-tiba mereka berdua, terutama Supri nih yang dihampiri oleh seseorang. Dan menurut Solihin orang tersebut itu ya mungkin salah satu warga setempat. Jadi orang itu manggil mereka itu udah dari agak kejauhan. Mas mau kemana? Tanya orang tersebut. Oh kami mau pulang pak. Ada apa ya pak? Tanya Solihin kayak gitu. Nah, terus langsung nih disamber sama Supri. Dia tuh the point ngomongnya. Pak saya mau nanya dong. Iya mas nanya apa? Udah tanya aja nggak apa-apa bebas terserah. Oh iya, maaf nih. Di sini tuh tempat yang buat pesugihan itu di mana, Pak? Saya terus terang sama teman saya itu lagi nyari. Kata si Supri kayak gitu tanpa basa-basi. Nah, di situ ketika si Supri lagi ngomong itu diinjek tuh kakinya sama Solihin. Sampai si Supri itu kesakitan. Adah, lu apa-apaan sih, Hin? Sakit ini. Kata si Supri kayak gitu. Oh, itu Mas. Hehehe, kata si pria yang mendatangi mereka kan, yang dianggap warga setempat. Kalau soal itu, memang tadi tuh saya manggil Mas berdua ya untuk mempertanyakan hal ini, untuk membahas ini.
Karena saya perhatikan dari tadi, Mas berdua ini kayak orang bingung. Karena kalau pada umumnya orang kesini ziarah, ya ziarah udah, setelah selesai ziarah mereka pergi melanjutkan perjalanan. Nah tapi ini Masnya kan bingung, habis turun dari tempat ziarah, dari makam, kok kayak orang mencari sesuatu. Wah ini pasti saya tahu nih, pasti nyari pesugihan. Langsung orangnya juga to the point. Iya Pak, bener banget itu Pak, cocok, kata Supri gitu langsung. Nah di sini Solihin yang masih agak lugu dengan hal tersebut, dia nanya kan dengan polosnya ke si bapak-bapak itu tadi, loh Pak, Bapak ini kok bisa tahu dari mana kalau kami ini sedang mencari tempat untuk pesugihan? Dijawab nih sama si bapak-bapak itu, udah ketahuan Mas, sudah kelihatan dari gelagatnya. Di sini mah udah biasa Mas. Kalau ada orang datang ke sini terus nggak ziarah, kalaupun ziarah terus nanti setelah ziarah mereka bingung, udah pasti kebanyakan itu orang nyari pesugihan tapi nggak tahu caranya dan tempatnya di mana, mereka nggak tahu, makanya mereka bingung. Ya kayak Mas berdua ini, jawab si bapak-bapak tersebut. Akhirnya mereka berdua pun tahu kalau di tempat tersebut itu memang seringkali dilakukan atau tempat untuk orang melakukan ritual pesugihan. Nah, itu masih di wilayah Gunung Kemukus itu sendiri. Dan si Solihin dan juga Supri, mereka berdua pun akhirnya tahu ritualnya seperti apa saja, berbagai macam ritualnya. Dan yang paling membuat Solihin dan Supri itu tercengang yaitu tentang salah satu ritual wajib ketika orang melakukan pesugihan di situ. Jadi satu ritual yang paling wajib ketika melakukan ritual pesugihan di Gunung Kemukus itu adalah syaratnya, ritualnya, orang tersebut harus melakukan hubungan intim atau hubungan suami istri, tapi bukan dengan pasangan atau dengan suami atau istrinya, bukan, tapi dengan orang lain yang bukan suami atau istrinya, yang nggak ada ikatan apapun. Nah di sini si Supri yang emang orangnya itu apa ya, urakan ya, maksudnya orangnya tuh kayak istilahnya tuh pecicilan. Dia mendengar persyaratan ritual tersebut yang wajib, dia malah seneng kan. Wahin gampang banget nih, gue demen nih kalau yang kayak gini caranya nih. Enak banget ya, ritual syaratnya itu berhubungan intim. Wah gue sih mau, udah gitu nggak ada tumbalnya lagi. Wah enak banget ini mah pesugihannya mah. Nggak salah kan gue ajakin lo ke sini. Kata Supri malah kayak gitu, dia seneng, kegirangan mendengar ritual pesugihan di Gunung Kemukus itu ya, salah satunya yang wajib itu dengan berhubungan intim. Dan kemudian setelah mereka berdua memantapkan niat mereka untuk melakukan ritual pesugihan, akhirnya Solihin dan Supri pun mereka mau untuk mengikuti segala macam bentuk ritual yang dianjurkan atau diwajibkan di situ, dengan harapan mereka berdua ini agar segera terbebas dari permasalahan hidup, terutama masalah ekonomi. Dan berharap setelah melakukan pesugihan itu, kehidupan mereka itu berubah menjadi lebih baik atau menjadi orang yang kaya. Nah singkat cerita kemudian mereka berdua pun akhirnya mengikuti semua arahan dari bapak-bapak tersebut. Semua ritual mereka lakukan dengan tidak ada satupun ritual yang mereka lewatkan. Bahkan pada saat itu Solihin pun akhirnya benar-benar melakukan hubungan intim dengan seorang perempuan yang mungkin memang sudah sengaja dipersiapkan oleh ya mungkin kayak bapak-bapak tadi itu yang mempersiapkan untuk syarat ritual pesugihan yang akan dilakukan oleh para pencari pesugihan seperti Solihin dan juga Supri. Ini boleh percaya atau enggak ya menurut kata si Supri sama si Solihin. Jadi beberapa bulan setelah mereka berdua melakukan ritual tersebut, jadi perusahaan yang sebelumnya pernah menolak si Solihin ketika Solihin ini melamar kerja setelah dia di PHK. Dan seketika saat itu tiba-tiba perusahaan yang tadinya menolak itu menghubungi si Solihin untuk memberitahukan bahwa dia diterima di perusahaan tersebut sebagai karyawan. Ya tentu saja karena hal itu yang membuat ekonominya Solihin ini kembali tumbuh dong, kembali pulih. Tapi nggak tahu kenapa belum lama nih Solihin bekerja di perusahaan tersebut, tiba-tiba Solihin itu direkomendasikan untuk menduduki jabatan atau posisi yang lebih tinggi dari perusahaan sebelumnya yang mem-PHK si Solihin. Ya tentu saja Solihin seneng dong. Tapi sayangnya karena dia jabatannya itu tinggi, karena kesibukannya, sehingga dia melupakan sesuatu. Dia nggak punya banyak waktu juga, karena dia harus fokus dengan pekerjaannya. Akhirnya Solihin pun tidak punya waktu untuk terus melakukan ritual yang sudah semestinya harus dilakukan secara rutin.
Dan tanpa memikirkan apapun, Solihin itu dia tiba-tiba memutuskan untuk mengakhiri semua ritual yang selama ini dia lakukan. Yaitu ritual pesugihan atau berhubungan badan di Gunung Kemukus. Karena menurut Solihin semua keinginannya itu udah tercapai. Dia udah dapat pekerjaan, udah dapat kedudukan, secara ekonomi dia udah pulih. Dan bahkan keuangannya itu lebih dari apa yang dia perkirakan. Nah tapi siapa yang sangka setelah Solihin itu memutuskan untuk berhenti dari ritualnya itu, Solihin akhirnya mendapatkan pengalaman yang sampai sekarang gak bisa terlupakan. Masih tetap teringat dalam benaknya Solihin. Dan itu adalah pengalaman yang membuat Solihin sangat-sangat menyesali akan hal itu. Jadi itu masih benar-benar teringat jelas di kepalanya Solihin. Jadi Solihin itu di malam itu adalah malam pertama di mana Solihin itu benar-benar kayak mengalami sebuah peristiwa atau kejadian yang benar-benar aneh yang sedang terjadi di malam itu. Seperti biasanya, Solihin itu pulang kerja lebih dari waktu yang pada umumnya, pada biasanya orang-orang kerja. Karena memang ada pekerjaan yang harus diselesaikan di kantornya. Seolah-olah seperti pekerjaan itu nggak akan ada habisnya. Nah, sesampainya di tempat kosnya si Solihin, dia langsung merebahkan badannya dan sambil mengotak-atik handphonenya itu. Tangannya tuh sibuk, mantau pekerjaan. Nah tapi sayangnya di tengah-tengah di saat si Solihin ini udah mulai ngantuk, tiba-tiba Solihin itu mendengar suara tangisan perempuan yang menangis terseduh-seduh. Dan suara tangisan perempuan tersebut itu nggak jauh dari tempat atau kamar tidurnya si Solihin, kamar kosnya itu. Mendengar suara tersebut tentu saja si Solihin ini terkejut. Sehingga dia langsung bangun dan menoleh. Menoleh kemana? Ke kanan dan ke kiri. Melihat ke semua sudut, semua sisi yang ada di rumah kosnya itu. Dan tapi ternyata tidak ada siapapun. Ya, akhirnya Solihin mikir dong, loh nggak ada siapa-siapa kok ada suara cewek nangis. Siapa? Pikir Solihin kayak gitu sambil terus berjalan menelusuri setiap lorong di rumah kosnya itu. Nah setelah Solihin sampai nih di ruangan tengah rumah kosnya tersebut, tiba-tiba Solihin melihat dengan jelas ada sosok perempuan paruh baya yang lagi duduk di sofa di rumah kosnya, di ruang tengah tersebut, ruang tamu. Itu lagi duduk di situ, si perempuan tersebut. Dan karena melihat hal tersebut, Solihin akhirnya seketika dia spontan menyalakan lampu. Yang kebetulan memang saklarnya itu nggak jauh dari tempat si Solihin ini berdiri. Sambil teriak Solihin ngomong, "Siapa itu?" Sambil menyalakan saklar lampu itu. Dan anehnya ketika lampu di ruangan tersebut ini udah nyala dengan terangnya, sosok perempuan yang sebelumnya dilihat sama Solihin yang lagi duduk di sofa, perempuan paruh baya itu, saat itu seketika tiba-tiba menghilang dengan begitu saja, nggak tahu perginya kemana. Akhirnya Solihin berpikir dong, wah jangan-jangan ini ada orang yang lagi menyusup nih ke rumah kosnya dia. Dan saat itu juga Solihin memutuskan untuk mengelilingi sekitaran rumah kosnya tersebut. Hanya untuk memastikan keadaan itu memang benar-benar baik saja. Dan memang benar-benar nggak ada orang yang menyusup. Nah setelah Solihin berkeliling, ternyata benar nggak ada satupun yang ada gelagat mencurigakan, itu nggak ada. Akhirnya Solihin pun memutuskan untuk masuk lagi ke dalam rumah kosnya. Dan masuk kembali ke dalam kamarnya. Dan melanjutkan tidurnya. Nah tapi Solihin nggak lupa sebelum itu dia pastikan dulu semua pintu jendela itu terkunci dengan rapat. Nah tapi anehnya ketika Solihin itu lagi mulai dia mau tidur lagi, nah tiba-tiba Solihin itu mendengar suara tangisan perempuan itu lagi. Dan untuk yang kedua kalinya ini suaranya itu terdengar lebih kenceng, lebih jelas. Mendengar hal itu Solihin akhirnya kembali terbangun, membuka pintu kamarnya. Sambil di situ Solihin ngerasa kesel karena dia mikirnya, wah ini ada orang iseng nih sengaja ngerjain. Nah Solihin sambil ngebuka pintu kamarnya sambil teriak dia, "Woi, siapa kamu? Nggak usah iseng, nggak usah usil. Kalau emang kamu manusia coba tunjukin. Kalau emang setan coba tunjukin. Jangan ganggu orang mau tidur kayak gini. Capek aku ini, pusing kepalaku seharian kerja." Dia teriak kayak gitu Solihin, ya kesel, marah dia, ngerasa terganggu. Tapi karena saat itu Solihin ketika udah berteriak dengan emosi ternyata nggak ada siapapun, akhirnya Solihin memilih dia menyalakan lampu dan duduk di sofa di ruang tamu rumah kosnya itu. Solihin ini sambil ngomong sendiri, wah ini kayaknya ada yang aneh nih, ada yang nggak beres nih di rumah kosku. Ya udah mendingan aku jaga di sini aja. Dan belum lama Solihin ini duduk di ruang tamu tersebut,
Tiba-tiba pandangannya Solihin itu teralihkan dengan adanya seseorang yang terlihat warawiri mondar-mandir di depan rumah kosnya. Mengetahui hal itu, Solihin akhirnya terkejut bukan main ketika Solihin itu membuka pintu rumah kosnya. "Woi, siapa itu?" Sambil membuka pintu, Solihin teriak. Anehnya, saat Solihin membuka pintu rumah kosnya itu, Solihin sama sekali nggak melihat ada siapapun. Kayak yang tadinya sebelum dia membuka pintu tuh terlihat ada orang warawiri mondar-mandir. Itu nggak ada sama sekali. Dan itu nggak melihat ada orang, tapi Solihin itu mencium aroma ini, bau bangkai yang sangat-sangat busuk banget. Nah, karena Solihin mengira sumber bau busuk itu ada di samping rumah kosnya, akhirnya Solihin pun mengikuti arah itu, sumber baunya itu. Dia jalan perlahan hingga akhirnya dia sampai di samping rumah kosnya tersebut. Dan sesampainya Solihin di samping rumah kosnya tersebut, Solihin melihat dengan mata kepalanya sendiri. Dia melihat sosok makhluk halus yang tinggi besar berbulu atau yang biasa orang menyebutnya itu genderuwo. Sosok tersebut berdiri tegap, badannya tinggi besar berbulu layaknya gorila. Dan Solihin ini melihat mata, gigi, kuku, semuanya yang besar-besar, yang tajam-tajam. Matanya merah menyala nih melotot ke arahnya Solihin. Dan itu dilihat Solihin pertama kali seumur hidupnya. Dan itu Solihin belum pernah sama sekali melihat pemandangan yang sangat-sangat menyeramkan seperti itu. Karena melihat hal tersebut, seolah-olah jantungnya Solihin ini berhenti berdetak. Karena saking kagetnya, saking takutnya dia. Matanya Solihin terbelalak dengan tubuhnya yang terpaku terpatung gak bisa bergerak lagi. Dan setelah beberapa saat setelah Solihin menyaksikan pemandangan yang begitu mengerikan, Solihin pun akhirnya bisa bergerak dan kemudian langsung berjalan dengan cepat masuk ke dalam rumah kosnya dan masuk ke dalam kamarnya. Dia kunci semua pintunya rapat-rapat dan jendelanya juga. Dia pastikan semuanya aman, baru dia masuk ke dalam kamar. Tapi sayangnya semuanya itu nggak berhenti sampai di situ aja. Karena di tengah-tengah Solihin ini masih merasa sangat ketakutan. Lagi-lagi Solihin itu mencium aroma yang sangat-sangat busuk yang tadi dia cium. Dan tapi untuk yang kali ini, Solihin itu mencium aroma yang sangat busuk itu sepertinya berada di dalam kamarnya dan gak jauh dari lokasi tempat di mana dia lagi berbaring. Dan benar, pada malam itu Solihin kembali melihat sosok genderuwo. Dan sosok genderuwo itu menampakkan wujudnya itu tepat persis di dalam kamarnya Solihin. Mengetahui dan melihat hal tersebut, Solihin takut, dia langsung bangun teriak membuka pintu kamarnya. Dia teriak pokoknya ketakutan, minta tolong. "Setan!" Solihin lari itu keluar ke ruang tamu rumah kosnya. Nah, sampai di ruang tamu rumah kosnya, dia melihat sosok tersebut udah ada di situ. Lari lagi dia sampai di kamar yang kosong kan, sampai di situ karena mau balik ke kamarnya sendiri. Kamarnya itu kan tadi udah ada penampakannya. Nah, dia takut kalau ada di situ. Dan dia masuk ke kamar yang kosong. Ternyata di kamar yang kosong udah ada di situ juga. Lari lagi dia masuk ke dalam kamarnya sendiri. Akhirnya setelah masuk kamarnya nggak ada tuh genderuwonya saat itu. Dia kunci pintunya lagi, dia ambil selimut, dia tutupin sekujur tubuhnya itu dengan selimut. Sambil ketakutan, sambil badannya tuh gemeteran. Dan puncaknya di tengah-tengah saat si Solihin ini masih ketakutan, tiba-tiba Solihin itu merasakan ada sesuatu yang besar, yang berat, yang menindih tubuhnya. Nah, ketika dibuka nih selimutnya, Solihin melihat sosok genderuwo itu udah ada di atas tubuhnya. Dia teriak langsung, "Tolong!" Tapi alhamdulillah saat itu Solihin bisa melarikan diri. Dia lari keluar. Nah, Solihin begitu keluar dari rumah kosnya, dia lari ke pos ronda. Di situ kan ada security yang jaga kan. Nah, di situ Solihin ketakutan kan ditanya. Terus ceritain tuh sama security. Akhirnya Solihin malam itu nginep di pos ronda. Nah, security percaya nggak percaya kalau misalkan dengan cerita Solihin memang benar-benar terjadi seperti itu. Nah, setelah pagi hari Solihin balik ke rumah kosnya, dia siap-siap berangkat kerja dan dia ceritakan semua kejadian itu ke temennya. Nah, setelah diceritakan ke temennya, dia bingung juga kan, dia pengen balik ke rumah kosnya tapi takut nanti ada teror seperti itu lagi. Nggak balik ya mau tinggal di mana, intinya diceritain itu semuanya. Nah, akhirnya temennya ini punya alternatif, maksudnya ya mudah-mudahan bisa untuk menghentikan apa yang sudah dimulai ini sama Solihin.
Nah akhirnya dikenalin tuh sama seorang ustadz, seorang kiai biasa seperti itu. Ya ketika dikenalkan itu ya apa ya, bukan menyalahkan sih Pak Kiainya, cuman menyayangkan. Maksudnya kok hanya karena masalah sepele, ya anggap aja sepele, masalah ekonomi, yang dimana seharusnya itu masih ada jalan lain, asalkan kita sebagai manusia itu mau untuk berusaha, jangan berputus asa. Nah ini kan Solihin sama Supri baru mencoba atau berusaha beberapa kali, mereka putus asa, akhirnya memilih jalan pesugihan, melakukan ritual di Gunung Kemukus. Nah dengan kejadian ini akhirnya apa ya, Pak Kiai itu menyayangkan Solihin, dan Pak Kiai juga nanya waktu itu ke sana siapa yang mengantar. Solihin ceritain tuh dia sama temennya Supri, itu idenya Supri. Nah di situ baru Solihin inget temennya, soalnya temennya sama melakukan ritual itu, dan posisinya si Supri ini nggak kayak Solihin sih, maksudnya nggak diterima di perusahaan, tapi ya dia punya harta banyak, punya usaha sendiri. Lah akhirnya ternyata apa ya, ketika Solihin ini udah ditangani oleh Pak Kiai, dan Pak Kiai menyuruh apa ya, menyarankan Solihin untuk bertobat. Mudah-mudahan sih pesugihan sih memang nggak bisa dihentikan kalau udah dimulai. Intinya Pak Kiai itu ya hanya membimbing, cuman ya Pak Kiai ini nggak mengatakan bahwa kamu ini udah terlanjur memulai jadi nggak bisa untuk mengakhiri, bisa berakhir kecuali kamu mati. Ya nggak dikatakan seperti itu. Intinya Pak Kiai membimbing Solihin untuk bertobat. Nah tapi ternyata kejadian itu terulang lagi ketika Solihin balik ke rumah kosnya itu. Ketika di rumah kosnya dia selalu diteror oleh sosok genderuwo, yang singkat ceritanya hingga kemudian akhirnya Solihin pun meregang nyawa. Nah terus gimana nasib temennya yang satunya, Supri? Waktu itu Supri karena dia punya usaha tapi nggak terikat dengan pekerjaannya, nggak kayak Solihin. Kalau Solihin kan dia sukses dalam pekerjaannya, dia diterima di perusahaan, kemudian diangkat posisinya menjadi ya lebih tinggi lah daripada posisi sebelumnya perusahaan yang mem-PHK Solihin. Nah karena kesibukan seorang Solihin yang bekerja di pabrik perusahaan, otomatis kan ditekan. Maksudnya bekerja dalam tekanan waktu, deadline dan lain sebagainya, sehingga Solihin ini memang apa ya, memakan waktu yang banyak banget untuk pekerjaannya itu, sehingga Solihin melalaikan ritual yang udah pernah dia mulai. Nah kalau si Supri kan dia nggak terikat walaupun dia punya usaha, jadi dia masih bisa rutin untuk melakukan ritual-ritual berikutnya di Gunung Kemukus, sampai pada akhirnya kisah ini diceritakan. Yang menceritakan ini sendiri ya si Supri. Sampai sekarang ini orangnya masih ada. Dan ini namanya memang disamarkan karena ini kisah nyata. Dan ini saya juga bingung lur teman-teman. Bingungnya gini loh. Supri itu menceritakan kisahnya bersama temannya almarhum si Solihin. Tapi Supri sendiri itu pelakunya. Dan dia nggak apa-apa. Saya menceritakan ini karena ini berdasarkan persetujuan dari narasumbernya sama Suprinya itu. Ceritakan nggak apa-apa mas, apa adanya. Cuman apa ya, dia itu juga punya rasa ketakutan yang sama, makanya dia itu kayak stuck di satu titik gitu loh. Dia itu mau nggak mau harus terus melakukan ritualnya. Tapi di sisi lain dia pengen berhenti, dia menyesali semua perbuatannya. Oke, secara harta, ekonomi, usaha dia terpenuhi semua. Tapi ya kembali lagi manusia yang namanya hati itu berubah-ubah. Karena Allah itu maha membolak-balikan hati dan perasaan manusia. Jadi sehingga sekarang Supri itu ya dia menyesal, tapi dia nggak bisa lepas dari apa yang sudah dia mulai bersama rekannya atau sahabatnya itu Solihin. Dan ketika cerita ini pun ya Suprinya sendiri dia bingung, dia takut, dia udah tahu sih, sadar bahwa nanti bakalan datang tuh saatnya di mana pesugihan yang sudah dia mulai akan meminta wadal, yaitu dirinya sendiri. Walaupun memang nggak ada tumbal, hanya cuma melakukan ritual-ritual itu tadi, berhubungan badan di Gunung Kemukus. Mungkin ya ada sesajen atau apalah di sana, nggak dijelaskan juga sama Supri. Intinya ritualnya itu aja katanya. Hanya melakukan hubungan badan, terus kemudian
apa ya, harus rutin dilakukan. Kalau enggak resikonya kayak Sholihin itu. Ya itu makanya yang membuat saya ini bingung. Misalkan ditanya, ini gimana mas? Maksudnya pesugihannya kok yang satu mati satu enggak? Karena yang satunya rutin melakukan ritual, yang satunya enggak. Nah ini juga belum bisa terlepas sampai sekarang. Ya apa ya, saya juga intinya gini, ketika narasumber kita menceritakan Supri itu, saya sih cuma bukan menyarankan ya, cuman apa ya, kayak sharing aja gitu loh. Intinya semuanya yang udah terjadi, ibarat kata itu ya nasi udah jadi bubur, jadi nggak mungkin kita bisa balikin lagi kayak jadi nasi lagi, jadi beras lagi. Ya intinya apa yang sudah dimulai ya kita sendiri nanti yang bakalan mengakhiri. Intinya apa ya, susah maksudnya dijelaskan itu. Ya pokoknya berusaha aja lah, mudah-mudahan bisa dapat maaf ampunan dari Allah. Dan Supri juga menyadari ketika saya ngomong kayak gitu pun nggak tersinggung. Ya ini mohon maaf ya, saya sedikit mengomentari tentang kisah ini karena memang sedikit apa ya, beban juga, walaupun memang si pelakunya itu setuju mau untuk dibagikan karena dia punya kekhawatiran nanti ketika di akhir hidupnya, apa ya, intinya biar orang-orang itu dapat pelajaran, biar nggak segampang melakukan apa yang seperti dilakukan Supri sama si Sholihin ketika sedang putus asa, terhimpit masalah ekonomi, keadaan yang terpuruk. Itu justru malah di situ ada dua kemungkinan. Satu, setan yang berbisik agar kita itu melakukan perbuatan yang sangat melanggar norma agama. Nah, dua, kemungkinannya kalau kita selalu berusaha dengan keras, dengan gigih, itu justru malah kemungkinan kita menjadi sukses dengan cara yang benar itu malah besar sebenarnya. Nah itu hanya pilihan dua itu. Jadi ketika kita sedang terpuruk, memang yang lebih menggiurkan ya melalui jalur atau cara yang salah, seperti yang dilakukan Supri sama Sholihin. Ya karena yang namanya bisikan setan, nafsu itu kan apa ya, mengiming-imingi sesuatu yang manis dan indah, makanya kita tergiur. Nah itulah nasibnya. Nah itu pelajaran yang ingin disampaikan oleh narasumber kita itu Supri, berbagi pengalaman agar kita semua, kalian, saya itu nggak mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh mereka berdua. Dan setelah kematian Sholihin juga itu menjadi apa ya, pukulan telak buat si Supri. Dia selalu merasa bersalah karena Supri itu merasa dia yang menjerumuskan Sholihin ke dalam peristiwa seperti ini. Dan dia sangat merasa berdosa sekali terhadap orang tuanya. Karena biar bagaimanapun juga Sholihin ini adalah tulang punggung orang tuanya. Dan orang tuanya tentu sangat kehilangan dan sangat sedih. Apalagi meninggalnya Sholihin ini tragis, mengenaskan. Karena kondisi tubuhnya itu menurut cerita dari Supri narasumber kita itu ya apa ya, intinya dianiaya sama sosok genderuwo itu. Dan itu mengenaskan. Jenazahnya itu apa ya, ya mengenaskan lah, miris. Makanya semoga dari cerita tentang pesugihan yang dilakukan oleh Supri dan Sholihin ini bisa kita ambil pelajarannya. Tapi jangan ditiru. Walaupun di sini disebutkan lokasinya di Gunung Kemukus, tapi kalau misalkan kita, saya, kalian ini mau ke sana, mau ke Gunung Kemukus, ya kita niatnya yang lurus, kita ke sana ziarah. Karena di sana kan ada makam seorang tokoh ya. Dan itu apa ya, makamnya Pangeran Samudra. Ya kalau saya salah tolong dikoreksi sekali lagi. Nah, kita luruskan niat, mantapkan niat. Kita ke sana itu niatnya tabaruk. Tujuan dari ziarah itu ya mengingat kematian. Apalagi yang dimakamkan itu adalah orang yang mungkin dekat dengan Tuhan, dengan Allah. Makanya dengan lantaran kita bertawasul, ya mudah-mudahan doanya itu cepat diijabah. Tapi jangan ke sana terus mencari pesugihan. Itu sangat tidak boleh dan sangat apa ya, dilarang oleh agama. Nah, saya rasa seperti itu kurang lebihnya. Saya mohon maaf apabila dalam saya bercerita ini terlalu berbelit-belit, terlalu panjang lebar dan bertele-tele, kurang bisa dipahami, tersampaikan dan diterima oleh kalian semua. Saya mohon maaf sekali lagi. Itu karena kebodohan saya dan kelemahan saya. Tapi kalau misalkan ada pelajaran yang bisa diambil manfaatnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala.
Yang pada intinya lur teman-teman, kalian ambil yang positifnya aja, yang negatif kalian buang jauh-jauh, kurang lebih seperti itu. Dan terima kasih buat kalian semua yang udah mengikuti channel ini, nonton videonya dan dengerin ceritanya sampai selesai. Saya ucapkan makasih banget buat kalian semua. Saya doakan semoga kalian sehat selalu, diberikan rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari orang-orang yang jahat, yang buruk, yang tidak baik terhadap kalian. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, sekian dari saya. Sampai jumpa lagi di video dan juga cerita-cerita misteri berikutnya. Saya Misbah Muthaharun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.